Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Kurniati, NIM 20211432274. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas konsep dasar bahasa Indonesia SD yang membahas tentang pengertian sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji seluk-beluk tata bahasa dalam satuan ujaran. Nah, pengertian tersebut sejalan dengan pengertian Ramlan 2009. Ramlan 2009 yang mengungkapkan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan tentang seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan juga frasa. Arti kata bahasa sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yakni sun yang berarti dengan, dan tetein yang artinya menempatkan, sehingga secara etimologis dapat disimpulkan bahwa sintaksis berarti menempatkan kata-kata menjadi kelompok atau kalimat. Sintaksis juga merupakan kata yang diserap dari bahasa Belanda, yaitu sintaksis atau sintaks dalam bahasa Inggris dalam VHAR 2010. Kemudian ada objek kajian atau satuan sintaksis. Yang pertama yaitu ada frasa. Nah, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-prediktif atau lazim. Juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Yang kedua ada klausa. Nah, klausa ini adalah satuan sintaksis yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung unsur predikat. Yang ketiga ada kalimat. Nah, kalimat ini adalah suatu ujaran yang mengungkapkan suatu konsep pikiran atau perasaan yang utuh. Satuan bahasa ini secara relatif dapat berdiri sendiri atau berdiri dari beberapa klausa yang membentuknya. Kalimat memiliki pola intonasi yang tuntas dalam mengungkapkan suatu ide. Kemudian analisis sintaksis. Nah, analisis sintaksis berarti mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk satuan bahasa dalam konteks kalimat. Hal ini adalah peran utama dari kajian sintaksis sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk pembentukan kalimat. Kemudian ada analisis fungsi sintaksis. Nah, fungsi sintaksis adalah apa fungsi dari kata dalam suatu kalimat. Nah, fungsi sintaksis meliputi seperti objek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama ada subjek. Nah, fungsi subjek merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Nah, pokok kalimat itu dibicarakan atau dijelaskan oleh fungsi sintaksis lain, yakni predikat. Nah, dalam analisis fungsi sintaksis, subjek ditandai dengan S huruf atau huruf S kapital. Nah, ciri-cirinya subjek itu seperti yang pertama ada jawaban apa atau siapa. Kemudian ada dapat didahului oleh kata bahwa. Yang ketiga berupa kata atau frasa benda atau nomina. Yang keempat dapat disertai kata ini atau itu. Yang kelima dapat disertai pewatas yang. Dan yang keenam ada tidak didahului preposisi di, dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh ada tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tetapi dapat diingkarkan dengan kata bukan. Kemudian ada predikat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, predikat merupakan suatu unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Mudahnya, predikat menyatakan suatu aktivitas atau biasanya berupa kata kerja yang dilakukan oleh subjek kepada objek. Nah, kemudian ada ciri-cirinya. Predikat ini memiliki ciri yang pertama, bagian kalimat yang menjelaskan pokok kalimat. Yang kedua, dalam kalimat disusun biasa predikat berada langsung di belakang subjek.
Kemudian predikat umumnya diisi oleh verba atau frasa verba. Kemudian dalam kalimat disusun seperti biasa atau predikat berintonasi lebih rendah. Kemudian yang kelima, predikat merupakan unsur kalimat yang mendapatkan partikel atau lah. Nah, yang keenam itu ada predikat dapat merupakan jawaban dari pertanyaan apa yang dilakukan pokok atau pokok kalimat atau bagaimana. Nah, kemudian ada objek. Nah, seperti yang sudah diketahui, objek mudahnya adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Fungsi objek ialah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif, pengisi predikat dalam kalimat aktif. Nah, objek dengan mudah dikenali dengan melihat verba transitif, pengisi predikat yang mendahulunya, seperti yang terlihat pada contoh-contoh seperti biasanya. Ciri-ciri objek yaitu ada berupa nominal atau frasa nominal, kemudian berada langsung di belakang predikat verba transitif. Yang ketiga dapat diganti enklitik, dan yang keempat ada objek dapat menggantikan kedudukan subjek ketika kalimat aktif. Transitif dipastikan itu dipasifkan. Nah, seperti contohnya, Intan membaca buku menjadi buku dibaca Intan. Kemudian ada pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, atau melengkapi struktur kalimat. Ciri-cirinya fungsi pelengkap yaitu kehadirannya dituntut oleh predikat aktif yang diisi oleh verba yang dilekati oleh prefiks ber dan predikat pasif. Kemudian ada pelengkap merupakan fungsi kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transif, pengisi predikat. Kemudian pelengkap merupakan unsur kalimat yang kehadirannya mengikuti predikat yang diisi oleh verba. Kemudian dalam suatu kalimat, jika tidak ada objek, pelengkap terletak langsung di belakang predikat. Tetapi kalau predikat diikuti oleh objek, maka pelengkap berada di belakang objek. Kemudian yang kelima ada pelengkap tidak dapat diganti dengan pronomina. Kemudian yang keenam, satuan bahasa pengisi lengkap dalam kalimat aktif tidak mampu menduduki fungsi subjek apabila kalimat aktif itu dijadikan kalimat pasif. Kemudian ada keterangan. Nah, keterangan ini merupakan unsur kalimat yang memberikan keterangan waktu, tempat, dan sebagainya pada kalimat. Sebagian besar unsur keterangan merupakan unsur tambahan dalam kalimat. Ciri-ciri fungsi keterangan adalah umumnya merupakan keterangan tambahan atau unsur yang tidak wajib dalam kalimat. Kemudian, keterangan dapat berpindah tempat tanpa merusak struktur dan makna kalimat. Kemudian yang ketiga ada keterangan diisi oleh adverbia, adjektival, frasa adverbial, frasa adjektival, dan klausa terikat. Nah, peran sintaksis. Ada peran sintaksis adalah makna semantis tentu yang mengisi fungsi sintaksis. Peran tersebut mencakup makna semantis, yakni aktif, pasif, statif, posesif, pelaku, penerima, dan lain-lain. Contohnya adalah bagaimana sintaksis membedakan kalimat aktif dan pasif. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.